Shalom, selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin-Angin MD. Selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mempersatukan kami kembali dalam persekutuan lewat udara. Kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus membuat si iblis sama sekali tidak berdaya untuk mengganggu konsentrasi kami, sehingga sepenuhnya kami bisa menikmati firman-Mu. Dalam kehidupan yang penuh dengan dinamika perubahan, segala sesuatu berubah dengan cepat. Kami membutuhkan satu pegangan yang terpercaya, satu pegangan yang tidak berubah, yaitu firman-Mu. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung terangkat dari tempatnya, firman-Mu kekal selama-lamanya. Berikan kami pencerahan rohani, sehingga perkara-perkara rohani memberkati kami secara jasmani. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, senang sekali saya berada kembali dalam ruangan saudara, dimanapun saudara sedang berada. Apakah sedang santai di rumah, sedang berada di tempat kerja, dalam perjalanan, sedang dirawat di rumah sakit, atau di mana saja. Harapan saya, renungan ini selalu memberi berkat, menghibur di kala duka, memberi pengharapan di saat berputus asa, memberi kekuatan di saat lemah, memberi visi pada waktu kehidupan terasa gelap. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita sekarang ini hidup pada satu zaman yang luar biasa maju secara ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbeda sekali dengan keadaan manusia yang hidup ribuan tahun yang lalu. Kalau pada masa dulu, manusia bepergian dengan berjalan kaki, naik kuda, naik unta, maka sekarang manusia naik sepeda motor, mobil, kereta api, kapal laut, dan pesawat udara. Rumah zaman dulu berbeda dengan sekarang. Pakaian berbeda, cara berkomunikasi sudah berbeda, kehidupan sosial budaya berbeda sama sekali. Tetapi di tengah-tengah perubahan yang besar ini, sikap dan perilaku manusia tidak berubah. Mental dan moralnya tidak berubah. Hati manusia tidak berubah. Padahal inilah yang penting bagi Tuhan. Karena Tuhan melihat hati, tidak melihat hal-hal yang bersifat jasmani. Manusia yang berdosa, manusia yang keras kepala, manusia yang tidak peduli akan perkara keselamatan, sama saja dengan zaman dahulu. Padahal zaman ini adalah zaman perjanjian baru, zaman anugerah. Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi manusia, sudah datang melawat manusia-manusia dalam keterpurukan dosa. Tawaran keselamatan diberikan secara gratis bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi di dalam kenyataan dan realita kehidupan, apa yang terjadi pada zaman dahulu juga terjadi pada zaman sekarang. Mari kita melihat hal ini lebih jauh. Saya mengajak saudara merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Nabi Amos. Pada zaman Nabi Amos, Israel sudah terpecah atas dua kerajaan. Kerajaan utara yang disebut kerajaan Israel dihuni oleh 10 dari 12 suku Israel. Sedangkan 2 suku yang lain berada di kerajaan Yehuda di bagian selatan dengan ibu kotanya Yerusalem. Raja Yehuda sesuai dengan firman Tuhan adalah keturunan Raja Daud. Raja pertama dari kerajaan Israel melihat mereka perlu memiliki rumah Tuhan sendiri di daerah Yehuda agar rakyatnya tidak pergi ke Yerusalem yang masuk dalam wilayah Yehuda. Jadi raja itu membuat patung anak lembu dari emas, ditempatkannya satu di kota Betel dan satu di kota Dan, dan meminta rakyatnya untuk beribadah ke sana, tidak perlu ke Yerusalem. Ia ingin memelihara kesetiaan rakyatnya dan tidak berpaling kepada Yehuda saingannya. Saudara, apakah yang dilakukannya ini benar? Tentu saja tidak. Karena Bait Allah adalah suatu tempat yang menjadi kediaman tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu ada di rumah Tuhan di Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Israel pada zaman Nabi Amos sedang mengalami zaman keemasannya. Ekonomi baik, hubungan dengan negara-negara tetangga baik, ada suasana damai.
Tetapi di tengah-tengah suasana kemakmuran ini, Nabi Amos diutus oleh Allah untuk menegur keras bangsa Israel. Apa yang menjadi masalahnya? Tuhan berfirman dalam Amos 5 ayat 7, "Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah." Di Israel tidak ada keadilan dan kebenaran. Bagi kita yang hidup pada masa kini, masalah ini bukan barang baru. Kita juga mengatakan tidak ada keadilan dan kebenaran. Manusia memang tidak adil dan tidak benar. Tetapi Tuhanlah yang adil dan benar. Dalam Amos 5 ayat 11 tertulis, "Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang." Orang lemah, orang miskin ditindas. Hal ini juga bukan barang baru dalam kehidupan masa kini. Kita menyaksikan juga dalam hubungan antar manusia, bahkan dalam hubungan antar negara. Yang kuat menginjak yang lemah, yang kaya menginjak yang miskin. Seorang filsuf pernah mengatakan, manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Perkara penipuan, penyelewengan, dan korupsi yang merajalela dalam masyarakat Israel pada waktu itu juga terjadi dalam masyarakat kita dewasa ini. Bacalah berita koran. Tiap hari ada berita tentang kekerasan, korupsi, dan penyelewengan. Ketidakadilan, ketidakbenaran, penindasan yang miskin, yang lemah, penipuan, penyelewengan, korupsi, mendukakan hati Tuhan. Tetapi yang paling menyakitkan hatinya adalah perzinahan umat Israel secara rohani. Pergaulan Israel dengan tetangga-tetangganya tidak hanya sebatas hubungan ekonomi, tetapi kepercayaan dan agama mereka juga memasuki Israel. Orang Israel menyembah dewa-dewa asing, mendirikan bukit pengorbanan, dan mendirikan kuil-kuil bagi dewa asing itu. Dalam Amos 5 ayat 26 dan 27, Tuhan berkata, "Kamu akan mengangkut Sakut, rajamu, dan Kewan, dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu, dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik," firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Akibat perzinahan secara rohani ini, orang Israel akan dibuang ke negeri lain. Firman Tuhan seperti inilah yang disampaikan oleh Amos kepada bangsa Israel. Dan tentu saja tidak ada hati yang merasa senang mendengarkan teguran-teguran keras ini. Keadaan Israel pada zaman Nabi Amos sama dengan keadaan kita dalam masyarakat kita sekarang ini. Seperti tadi saya sudah katakan, pakaian kita berbeda dengan orang zaman dahulu. Cara kita hidup berbeda. Cara kita berkomunikasi berbeda. Kehidupan budaya kita sudah berbeda. Tetapi sikap dan perilaku hati kita tidak berbeda dengan orang yang hidup ribuan tahun yang lalu. Teguran keras Nabi Amos tidak menyenangkan telinga hati orang Israel. Dan juga tentu tidak menyenangkan hati kita yang mendengarkan pada masa kini. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, siapakah sebenarnya Amos? Mari kita melihatnya lebih jauh dengan terlebih dahulu membaca firman Tuhan dari Amos 7 ayat 10 sampai dengan 15. Amos 7 ayat 10 sampai dengan 15. Saya bacakan untuk saudara demikian. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, "Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia,
Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Amos, seperti dikatakannya sendiri, adalah seorang gembala dan seorang petani. Ia menggembalakan kambing domba di padang Tekoa. Tekoa adalah satu tempat yang jarang kita dengar. Letaknya 10 km di selatan Bethlehem. Karena Bethlehem 10 km di sebelah selatan Yerusalem. Maka padang Tekoa, tempat Amos bekerja sebagai gembala, terletak 20 km di sebelah selatan Yerusalem. Amos adalah penduduk Yehuda, bukan warga Israel. Satu keadaan yang sangat kontras, sangat menyolok. Amos, seorang gembala, menyampaikan firman Tuhan ke tengah masyarakat Israel yang sedang hidup dalam kemakmuran. Coba bayangkan, apabila ada seorang gembala atau seorang petani dari desa yang kecil datang ke Jakarta dan kemudian berkata, saudara-saudara penduduk kota Jakarta, saya punya sesuatu dari Tuhan untuk saya sampaikan. Dengan pakaiannya yang sederhana, dengan sikapnya yang sederhana, dengan perkataan-perkataan yang sederhana, Amos berbicara di kota-kota Israel. Amos tidak merasa rendah diri dengan pekerjaannya sebagai seorang gembala. Pada waktu Amazia, imam Israel di Betel, mempertanyakan keabsahan otoritas Amos untuk berbicara. Amos tidak merasa rendah diri. Ia mengatakan, ia adalah seorang gembala, seorang petani, dan juga ayahnya, keluarganya bukan dari golongan nabi. Ia menyatakan dirinya apa adanya, tetapi ia juga menyatakan bahwa ia punya otoritas dari Tuhan, karena ia diutus oleh Tuhan. Pada waktu Amazia berkata kepada Amos, pulang saja kau ke Yehuda, di sana saja kau cari makan. Amos menjawab dengan menyatakan nubuatan dari Tuhan bahwa malapetaka akan menimpa keluarga Amazia. Amazia punya titel resmi sebagai imam di Betel, tetapi Amazia lah yang sebenarnya tidak punya otoritas dari Tuhan. Amazia bekerja sebagai imam sebagai sebuah profesi, tetapi ia tidak punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Berbeda dengan Amos, Amos tidak punya surat keputusan, SK pengangkatan sebagai seorang nabi, tetapi Amos punya otoritas karena Tuhan berbicara kepadanya. Ukuran apakah seorang nabi benar-benar diutus oleh Tuhan terletak pada kebenaran nubuatan yang disampaikannya. Nubuatan yang disampaikan oleh nabi yang benar-benar berasal dari Tuhan akan terjadi pada waktu. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kadang-kadang kita terobsesi mendengarkan firman Tuhan hanya dari hamba Tuhan dengan kualifikasi yang tinggi. Tuhan bisa berbicara melalui Amos yang adalah seorang gembala. Ia juga bisa berbicara melalui Petrus yang adalah seorang nelayan. Tidak menjadi masalah siapa yang menyampaikan firman Tuhan. Apakah dia seorang penginjil dari desa? Apakah seorang pendeta dari kota besar? Apakah seorang hamba Tuhan berpendidikan tinggi atau seorang hamba Tuhan yang berpendidikan rendah? Bukan siapa yang memberitahukannya yang penting. Yang penting adalah Tuhan yang berbicara. Sering terjadi dalam persekutuan, kesaksian seorang jemaat biasa menjadi berkat bagi jemaat yang lain, bahkan bagi para hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Amos dipanggil Tuhan ketika ia sedang menggembalakan kambing domba. Musa dipanggil oleh Tuhan ketika ia sedang menggembalakan ternak di padang Midian. Daud dipanggil oleh Tuhan ketika ia sedang menggembala domba. Elisa dipanggil oleh Tuhan melalui Elia ketika ia sedang membajak dengan lembu-lembu. Gideon dipanggil oleh Tuhan menjadi hambanya ketika ia sedang menggiling tepung. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, seorang gembala dipanggil menjadi seorang nabi. Seorang pemungut cukai dipanggil menjadi seorang rasul. Penjala-penjala ikan diangkat oleh Tuhan Yesus menjadi penjala-penjala manusia. Apapun profesi kita, kita layak untuk melayani Tuhan.
Pengangkatan orang-orang seperti Amos, seperti Matius, seperti Petrus menjadi hamba-hamba Tuhan adalah satu kenyataan yang Tuhan perlihatkan bahwa tidak ada lagi tembok-tembok strata sosial yang menghalangi seorang untuk menjadi pelayan Tuhan. Siapapun kita, apapun pekerjaan kita bisa melayani Tuhan. Seorang supir angkutan kota, seorang pedagang bumbu di pasar, seorang yang berpendidikan tinggi, seorang yang berpendidikan rendah, semuanya boleh melayani Tuhan. Dalam persekutuan dengan Yesus, tua muda, kaya miskin, dari segala suku dan bangsa, kita sama-sama bergandeng tangan pada akhir zaman ini untuk melayani Tuhan. Ia mengatakan kepada kita, pergilah seperti yang tertulis dalam Amos 7 ayat 15. Saya akan bacakan demikian. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Pergilah, satu kata yang sangat penting artinya dalam pelayanan. Dalam Markus 16 ayat 15, sebelum Yesus naik ke sorga, ia menyampaikan kalimat pengutusan bagi murid-muridnya juga dengan memakai kata pergilah. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pergi adalah sebuah kata pengutusan. Tanpa pergi tidak ada pelayanan, tanpa pergi tidak ada pekabaran Injil. Kalau kita tidak pergi, artinya kita tinggal dalam daerah kenyamanan kita, melakukan perkara-perkara rutin, tidak ada lagi tantangan yang baru. Kehidupan seperti ini, saudara, membosankan. Kalau kita hidup makan enak setiap hari, makanan yang enak itu menjadi tidak enak. Kalau kita minum sesuatu yang manis sepanjang hari, maka yang manis itu pun tidak terasa enak. Bukan mustahil, kenyamanan membuat kita tidak lagi bergerak, sehingga tubuh kita menjadi gemuk dan tidak gesit lagi, gampang kena penyakit. Demikian juga dengan pelayanan kita di gereja. Apabila kita hidup rutin dari hari ke hari, kehidupan jemaat tidak lagi menjadi hangat, bahkan menjadi dingin dan kaku. Salah pengertian, miskomunikasi bisa terjadi antara pelayan-pelayan dan jemaat di gereja. Semua kelihatan menjadi sensitif dan perasa. Pembicaraan tentang hal yang tampaknya sederhana menjadi berlarut-larut dan lain sebagainya. Dalam keadaan seperti ini, ingat kata pergi, keluar dari keadaan nyaman kita. Saatnya bagi kita mengambil tantangan baru, membuka daerah-daerah pelayanan baru, apapun bentuknya. Pergi artinya meninggalkan zona kenyamanan. Selanjutnya, kata pergi mengandung pengorbanan. Pada waktu kita pergi, kita sebenarnya berkorban. Waktu, tenaga, perasaan, meninggalkan kesenangan-kesenangan. Semua itu adalah bentuk pengorbanan pada waktu kita pergi dari zona nyaman kita. Pengorbanan yang kita alami waktu kita pergi adalah harga yang harus dibayar sebagai murid Yesus. Sangkal diri, pikul salib setiap hari. Selanjutnya, pergi mengandung resiko. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada waktu kita pergi. Bagaimana situasi dan kondisi. Apakah hujan, apakah panas, apakah ada angin ribut, dan lain sebagainya. Kadang kita sama seperti Abraham, bapa orang beriman itu, ketika ia diminta oleh Tuhan meninggalkan kampung halaman dan orang tuanya. Abraham tidak tahu apa yang terjadi di depannya. Kita juga tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Yang dimiliki oleh Abraham hanya iman kepada Tuhan. Dan itu juga yang kita punya pada waktu kita pergi melayani Yesus. Ada iman bahwa Ia yang mengutus kita bertanggung jawab mengurus masa depan perjalanan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hanya mungkin apabila Ia mengizinkannya. Dalam Roma 10 ayat 15 tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ada keindahan dalam pelayanan ini. Pada waktu kita pergi melayani, status kita adalah sebagai duta-duta kerajaan Allah, sebagai anak Allah, sebagai anak raja. Kalau kita melayani sebagai anak raja, maka kita menerima fasilitas dari Tuhan seperti anak raja. Tuhanlah yang mencukupkan segala kebutuhan kita, kebutuhan keluarga kita, kebutuhan pelayanan kita. Semua menjadikan pelayanan itu indah. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus,
Amos menyampaikan teguran-teguran yang keras kepada orang-orang Israel. Tetapi, betapapun kerasnya teguran-teguran itu, selalu ada terbuka ruang bagi pertobatan dan terbuka ruang bagi pengampunan. Ruang keselamatan. Tuhan berkata dalam Amos 5, ayat 14 dan 15 demikian. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Persis seperti inilah tugas istimewa semua anak-anak Tuhan pada masa kini, untuk menyadarkan keluarga kita, lingkungan masyarakat kita, bahwa kehidupan sedang berjalan melenceng. Perlu ada pertobatan. Pada zaman perjanjian baru ini, keselamatan tersedia secara cuma-cuma bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang mendengarkan suara pertobatannya. Ia tinggal di dalam kehidupan kita, di dalam Roh-Nya yang kudus, memberikan kita kehidupan yang indah, penuh sukacita, damai, dan sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya berlimpah-limpah. Bagi saudara yang dijamah oleh firman Tuhan, oleh Roh Yesus, yang menyadarkan saudara akan dosa-dosa, jalan tersesat selama ini, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Terima kasih Tuhan Yesus akan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus menjamah hati saya, sehingga saya menyadari dosa-dosa saya. Ampuni hamba, pimpin hamba dalam perjalanan hidup ke depan ini. Terima kasih, haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara-saudara yang sedang menderita penyakit, baik di rumah, baik yang terbaring di rumah sakit, saya mengundang saudara untuk meletakkan tangan pada bagian tubuh yang sakit. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, seturut dengan firman-Mu dalam Markus pasal 16, di mana Injil diberitakan, di sana ada mujizat termasuk mujizat kesembuhan. Atas dasar firman-Mu, kami memohon belas kasih-Mu, sembuhkan semua saudara kami yang mendengarkan siaran ini yang sedang sakit. Terima kasih, haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit luka jiwa, tidak bisa mengampuni seseorang atau beberapa orang, bagaimanapun latar belakang peristiwa dan kejadiannya, sampai saat ini saudara tidak bisa mengampuni, hamba berdoa secara khusus bagi saudara. Tuhan, tolong saudara-saudara yang sedang mendengarkan siaran ini, yang memiliki akar pahit, tidak bisa mengampuni seorang atau beberapa orang di dalam kehidupannya. Tuhan, mereka tidak mungkin cabut akar pahit itu, tetapi hamba memohon, Roh Kudus, Roh Yesus, jamah mereka, sadarkan mereka untuk bisa mengampuni Tuhan, karena hanya dengan mengampuni Engkau bisa mendengarkan doa-doa kami. Terima kasih, haleluya, haleluya, amin. Akhirnya hamba berdoa bagi semua pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada, berkati rumah tangga, berkati pekerjaan, usaha, kegiatan, studi mereka. Terima kasih, terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.